Halo, jumpa lagi dengan Haris. Amsal bagian yang ketiga. Amsal mengajarkan kita untuk hidup menjadi lebih baik. Amsal mengajarkan kepada kita untuk hidup lebih berguna. Amsal mengajarkan dua perkara besar pada manusia. Yang pertama, fakta kehidupan manusia itu tidak bisa terlepas dari segala persoalan hidup. Dan persoalan itu bukan untuk ditutup-tutupi, tetapi dicarikan solusi. Hal yang kedua adalah anugerah berkat Tuhan itu selalu cukup bagi manusia untuk bertahan hidup. Bahkan untuk membuat bagaimana hidup manusia menjadi jauh lebih baik. Kita lanjutkan Amsal bagian yang ketiga dari Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan untuk saudara. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Raja Wali dan ular sudah kita bahas. Kali ini kita membahas jalan kapal di tengah-tengah lautan. Apa sih menariknya kalau kita melihat ada kapal berjalan di tengah-tengah laut? Ya, mungkin bagi kita adalah hal yang biasa. Tetapi bagi penulis Amsal, 900 tahun sebelum Kristus lahir, berarti kurang lebih 3000 tahun yang lalu, untuk melihat kapal yang berjalan di tengah laut bukanlah hal yang cukup mudah untuk dipikirkan. Penulis Amsal setidaknya menyampaikan 2 faktor penghambat yang sebenarnya kapal tidak mungkin berjalan di tengah laut. Yang pertama adalah faktor peradaban atau kemajuan teknologi saat itu. Sejarah manusia seharusnya berakhir dengan cerita petualangan yang berakhir di darat saja. Yang kedua adalah faktor hukum alam. Seharusnya tidak mungkin kapal bisa berjalan di tengah samudra karena ada hukum namanya hukum gravitasi bumi. Tetapi faktanya kapal yang terbuat dari kayu dan besi dapat berjalan di tengah samudra. Yang menjadi menarik bagi penulis kitab Amsal ini adalah banyaknya faktor penghambat, keterbatasan manusia, bahkan ketidakmungkinan untuk melawan hukum alam. Itu tidak menghentikan manusia untuk mencari cara mengembangkan hidup yang lebih baik, hidup yang lebih berguna, hidup yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Keterbatasan manusia sebenarnya tidak memungkinkan manusia berjalan di atas air karena ada hukum gravitasi bumi, harusnya tenggelam, namun faktanya tidak. Jadi perhatikan, banyaknya faktor hambatan, persoalan alam, kesulitan keadaan tidak menghentikan langkah manusia untuk berhenti di penjara dalam belenggu penderitaan dan penyesalan. Selalu saja ada cara yang dapat dikerjakan oleh manusia untuk menghadapi segala situasi secara kreatif. Sehingga Salomo berkata, ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan 4 hal yang tidak aku mengerti. Keheranan Salomo ini sejujurnya mengakui bahwa manusia memang menghadapi banyak persoalan, banyak hambatan dan kesulitan. Namun jika hidup ini hanya diserahkan pada salah satu hukum alam, gravitasi bumi, maka sejarah peradaban manusia sudah berakhir sampai di sini. Dan kita tidak kenal lagi sejarah nenek moyang kita adalah pelaut. Namun faktanya, manusia bisa menciptakan kapal. Manusia mampu, manusia berhasil menemukan cara yang sangat luar biasa. Dan ini bisa dikatakan keajaiban, lompatan teknologi, peradaban yang maju. Manusia dapat merubah kesulitan menjadi kesempatan hidup yang jauh lebih baik. Manusia ternyata memiliki potensi yang sangat besar untuk menciptakan perubahan. Bukan karena manusianya yang hebat, tetapi berkat Tuhan yang cukup,
yang ada dalam diri manusia yang sudah Tuhan percayakan. Manusia itu bukan saja ciptaan yang baik, tetapi Allah katakan sungguh amat baik. Hukum gravitasi bumi itu ditemukan pada abad yang ke-16 oleh Isaac Newton. Hukum Archimedes ditemukan oleh Archimedes dari Siracusa kurang lebih abad 2 sebelum Masehi. Sedangkan Salomo hidup 900 tahun sebelum Masehi, tentu belum memahami formula dari hukum gravitasi bumi dan hukum Archimedes. Namun, Salomo dapat mengambil hikmat dan dapat dibagikan kepada kita. Manusia dapat merubah ketidakmungkinan menjadi mungkin. Hukum gravitasi bumi dapat disiasati dengan hukum Archimedes. Itu adalah hikmat. Manusia diciptakan bukan ditaklukkan oleh alam, namun diberi mandat oleh Tuhan untuk menguasai alam, mengelola seluruh bumi. Semua manusia diberi hikmat Tuhan untuk menaklukkan alam. Jadi pelajaran apa yang dapat kita petik dari kitab Amsal ini? Satu perkara, menembus batas ketidakmungkinan dengan hikmat Tuhan. Manusia dilengkapi Tuhan bukan hanya dengan panca indera mata, telinga, hidung, tangan, peraba, tetapi manusia dilengkapi Tuhan dengan hikmat Tuhan yang luar biasa. Jadi hikmat ini bukan cara untuk menyingkirkan persoalan, bukan cara untuk menghindari atau bersembunyi dari persoalan, tapi justru hikmat adalah mengelola persoalan menjadi pekerjaan yang lebih baik, menjadi lebih berguna. Manusia diberi hikmat untuk mencari jalan, bukan menyerah pada keadaan. Dengan hikmat dari Tuhan, manusia dapat membuat mukjizat, keajaiban menembus batas kemustahilan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak ada dalam diri saya dan diri saudara. Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak mampu untuk kita kerjakan, tetapi apa yang mampu kita kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menghendaki kebodohan. Namun bukan berarti semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan secara otomatis atau dengan sendirinya menjadi cerdas. Tuhan tidak menghendaki kemiskinan, tapi bukan berarti semua yang percaya kepada Dia menjadi orang yang kaya tanpa harus bekerja keras. Tuhan tidak menghendaki sakit penyakit, tapi bukan berarti semua orang akan menjadi sehat dan sendirinya otomatis tanpa dia harus menjaga pola makan dan hidup baik. Jadi manusia harus sanggup mengusahakan hidup yang jauh lebih baik ini dengan hikmat Tuhan. Tanggung jawab manusia harus sejajar dengan firman Tuhan. Tanggung jawab manusia adalah memberi kesediaan untuk dipimpin oleh Tuhan. Apa yang sedang kita lihat hari ini? Di tengah amukan wabah COVID-19, berbagai doa disampaikan kepada kita. Karena adanya hubungan pemutusan kerja, kebangkrutan usaha, kemiskinan, kelaparan, penderitaan, kekurangan, penyakit, bahkan kematian. Itu fakta yang ada di depan kita. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menutup mata terhadap fakta itu. Kehidupan itu bisa menimpa siapa saja. Namun hari ini kita belajar bahwa manusia itu sudah diberi Tuhan berkat yang cukup, kemampuan Tuhan yang cukup, bahkan kesanggupan untuk menembus batas ketidakmungkinan. Ini bukan cara berpikir positif yang berpusat pada diri sendiri, tetapi menyadari betapa besarnya berkat yang Tuhan sudah hadirkan dalam hidup kita. Ketika kita belajar, ada kapal yang berjalan di tengah laut, berarti buatlah mukjizat dengan hidup Anda. Jangan menyerah sebelum Anda mencoba dan mengerahkan seluruh potensi. Jangan berkata sudah tidak ada jalan. Lihatlah, ada kemungkinan baru yang Tuhan sediakan. Pastikan kita dapat menangkap momentum kesempitan ini untuk mendapatkan kesempatan yang baru. Ingat, keberhasilan itu bukan hadiah. Keberhasilan adalah buah dari kerja keras kita, dari kerja cerdas kita, dan totalitas hidup kita bersama dengan Tuhan.
Tuhan memberkati. Amin.